Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasin Adi Hartono, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Sumber. Saya akan memberikan materi surat lamaran pekerjaan di kelas 12 semester 1. Surat lamaran pekerjaan. Pengertian dari surat lamaran pekerjaan adalah permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Biasanya dalam surat lamaran pekerjaan memuat identitas diri yang meliputi nama lengkap, umur atau tempat dan tanggal lahir, kemudian alamat. Jabatan yang diinginkan, kualifikasi di dalamnya termasuk pendidikan, keahlian, atau pengalaman bekerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah: 1. Bentuk suratnya itu resmi. Bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. 3. Ditulis tangan, di kertas folio bergaris, atau diketik di kertas HPS ukuran kuarto atau folio. Tulisan harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai LED. Bagian-bagiannya lengkap, meliputi hal, tempat atau tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama jelas. Alamat sesuai, biasanya dikirim ke kotak pos atau ke biro iklan. Hal-hal yang perlu dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan antara lain: daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae atau CV, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat-sertifikat, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat jika diminta, fotokopi KTP atau SIM jika diminta, pas foto. Surat lamaran pekerjaan dapat diajukan berdasarkan: 1. Iklan. Contoh pembukanya sebagai berikut. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, tanggal yang isinya menyatakan bahwa dalam harian tanggal saya telah membaca iklan yang menyatakan bahwa PT membutuhkan berkenan dengan hal tersebut, maka memenuhi iklan Bapak Ibu dalam harian mengenai keperluan tenaga, maka 2. Pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Contoh pembukanya sebagai berikut. Berkenaan dengan pengumuman nomor tanggal tentang penerimaan karyawan PT, maka yang bertanda tangan di bawah ini nama, alamat. 3. Permohonan instansi kepada kepala sekolah. Contoh pembukanya sebagai berikut. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja. 4. Informasi seseorang, pembukanya sebagai berikut. Menurut informasi dari Bapak, perusahaan Bapak Ibu membutuhkan seorang. Sehubungan dengan hal tersebut. 5. Inisiatif sendiri, pembukanya sebagai berikut, yang bertanda tangan di bawah ini
dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada contoh hal lamaran Bogor 1 Maret 2006. Yang terhormat pemasang iklan harian Kompas PO Box 1301 Jakarta. Dengan hormat, setelah membaca harian Kompas tanggal 28 Februari 2006 yang isinya menyatakan bahwa perusahaan Bapak Ibu membutuhkan tenaga administrasi, maka yang bertanda tangan di bawah ini nama Maulida Mailani, tempat tanggal lahir Bogor 2 Mei 1987, alamat Jalan Nanas 27 Bogor, pendidikan SMK Akuntansi. Dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan sesuai dengan lowongan tersebut. Saya dapat mengoperasikan komputer MS Word, Excel, dan CorelDRAW, serta dapat berbahasa Inggris. Saya pun pernah praktik industri selama 6 bulan di bagian administrasi, sehingga kiranya saya dapat memenuhi persyaratan yang Bapak Ibu tentukan. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan 1. Daftar riwayat hidup, 2. Fotokopi ijazah SMK, 3. Fotokopi ijazah khusus, 4. Fotokopi sertifikat praktik kerja industri, 5. SKKB, 6. Pas foto. Saya berharap kiranya Bapak Ibu berkenan menerima saya, dan jika memerlukan wawancara, saya bersedia memenuhinya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, Maulida Mailani. Jika kita sudah mengirim surat lamaran pekerjaan, kemudian ada contoh surat balasan lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenisnya, 1. Panggilan atau diterima, 2. Penolakan. Panggilan isinya kapan harus hadir, di mana, menemui siapa, apa keperluannya atau maksudnya, kelengkapan apa yang mesti dibawa. Penolakan isinya ucapan terima kasih atas kiriman surat lamaran, 2. Penyesalan karena belum dapat menerima, 3. Alasan penolakan, 4. Harapan yang membesarkan hati. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.